Beberapa sahabat Hutata sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Beberapa sudah mendapatkan program studi yang diinginkan. Beberapa masih menunggu. Dan mungkin ada juga yang kedepannya harus kuliah di pilihan kedua atau ketiga. Bagi yang sedang berkuliah, ada yang puas dan ada juga yang merasa salah jurusan. Sementara itu, bagi yang sudah lulus, ada yang banting setir di dunia kerja. Berkarir tidak sesuai dengan bidang studi semasa kuliah. Memang, di dunia kerja, jurusan kuliah bukanlah segalanya. Dalam rekrutmen kerja, kemampuan yang paling dicari adalah soft skill. Kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kompleks untuk dapat beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Jadi, sebenarnya salah jurusan itu masalah bukan ya? Kita percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing. Tidak semua orang jago matematika, tidak semua orang jago olahraga. Dan konon katanya, Mbah Einstein pernah bilang, semua orang itu jenius, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, dia akan menjalani hidupnya dengan mempercayai bahwa dirinya bodoh. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan. Saat ini mungkin kita tidak jago dan tidak suka fisika. Tapi dari mana kita tahu bahwa kedepannya kita tidak akan dapat mengembangkan kemampuan fisika kita? Bagaimana kalau ternyata kita punya bakat terpendam di bidang fisika? Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Menurut penelitian, orang yang memiliki growth mindset atau orang-orang yang percaya bahwa talentanya dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang bagus, dan masukan dari orang lain akan lebih berprestasi ketimbang mereka yang percaya bahwa bakat hanyalah bawaan lahir semata. Sebab orang-orang dengan growth mindset tidak takut terlihat bodoh, sehingga mereka dapat memusatkan energi mereka untuk belajar, untuk mengembangkan skill dan pengetahuan. Tidak takut bertanya dan tidak banyak gaya atau pencitraan supaya terlihat jago. Jadi bisa saja kamu justru menjadi jago di jurusan yang awalnya kamu pikir tidak cocok untuk kamu. Kalaupun kamu tidak jago di bidang studimu, kamu masih dapat mengombinasikan pengetahuan yang kamu peroleh dengan bidang yang benar-benar kamu minati. Misalnya, seseorang masuk ke sekolah bisnis meskipun punya passion di bidang programming. Dengan itu, dia dipaksa mempelajari cara mengelola perusahaan. Di saat yang sama, dia tetap belajar programming di waktu luang karena memang suka. Ketika lulus, dia bisa mengombinasikan dua hal itu dan membuat sebuah perusahaan IT. Dan memang, bersentuhan dan mempelajari berbagai bidang dapat membuat kamu memikirkan hal-hal yang tidak akan dipikirkan oleh orang yang hanya mempelajari satu bidang saja. Nah, kalau menurut sebuah konsultan manajemen kinerja ternama, talenta adalah sebuah pola pikir, perasaan, atau perangai yang berulang-ulang secara alami dan dapat diterapkan dalam berkarya. Jadi, yang disebut bakat adalah kecenderungan kamu. Apa hal-hal yang memang kamu banget dan kamu suka, terlepas dari jago tidaknya kamu. Kecenderungan ini sudah terbentuk ketika kita beralih dari remaja ke dewasa, dan kemungkinan besar tidak akan berubah secara drastis dalam perjalanan hidup kita. Talenta ini harus dilengkapi dengan skill dan pengetahuan terkait supaya bisa menjadi kekuatan kamu. Kekuatan atau strength ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan kinerja yang mendekati sempurna secara konsisten dalam sebuah aktivitas. Tentu saja, kalau kamu kuliah di jurusan yang kamu minati, kamu akan bisa memaksimalkan talenta kamu untuk berprestasi. Jadi, kita punya dua pilihan. Tetap menjalani suatu bidang meskipun salah jurusan, atau fokus di bidang yang memang sesuai dengan talenta kita. Masing-masing punya kelebihan. Pada akhirnya, hidup merupakan seni untuk memilih. Pilihan apapun yang kita ambil harus kita jalani dengan komitmen. Ada yang mati-matian menjalani apa yang ada di depan mata, meskipun pada akhirnya dia sadar bahwa dia harus pindah jurusan. Ada juga yang dari awal sudah menyadari ketidakcocokannya sehingga bisa pindah jurusan lebih dini. Tapi ada juga yang terus bertahan hingga lulus dan bahkan menjadi ahli. Dan ingat, dalam hidup ini jurusan kuliah bukanlah segalanya. Hidup penuh dengan kejutan. Siapa tahu kamu tadinya mau masuk teknik elektro, nggak keterima, masuk arsitektur. Kamu malah jadi arsitek kelas dunia, terus jadi wali kota deh. Who knows? Jadi, apa passion kamu? Apa talenta kamu? Apa hal yang terus-menerus kamu lakukan dengan senang hati? Kamu bisa share di komen. Oh iya, kamu bisa mengunjungi jurusankuliah.tumblr.com untuk membaca dan berbagi cerita seputar pengalaman berkuliah di berbagai jurusan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman!